beralih dari Amsal supaya nggak bosan. Saya Amsal. Sebenarnya saya nggak bosan sih ngomongin Amsal, tapi ya saya mau beralih di 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26. Ini mengingatkan kita pada tujuan kita ada di sini ya. Sudah 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26. Kita baca sama-sama atau bergantian aja deh, bergantian sampai ayat 26. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan membimbing mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ada di sini untuk mempelajari firman-Mu yang Kau tinggalkan bagi kami agar kami bisa menjadi saksi hidup di dalam hidup kami bagi orang-orang sekitar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Iya, kalau ngomong-ngomong soal rumah, ini kerjaan wanita, ya kan? Beres-beres rumah, atur-atur rumah, atur-atur perabot-perabot rumah, ini kerjaan wanita, ya. Jadi kamu mau punya rumahnya besar, isinya perabotnya dari yang dari yang piring buat makan kamu, piring buat makan anjing disatuin atau terpisah, ya kan? Di rumah kan berantakan gitu, nggak tersusun gitu. Ini makanan anjing, piring buat makanan anjing, piring buat makanan sendiri digabung jadi satu. Kan nggak pernah kan terjadi kayak gitu kan? Pasti dipisah-pisah kan? Oh, ini buat makanan anjing, gue taruh situ di pojok-pojok gitu ya. Kotor dikit nggak apa-apa lah gitu, ya kan? Kalau yang ini kan nggak boleh kotor kalau buat kita makan sendiri, ya kan? Terus barang yang sering kita pakai misalnya ya, yang lebih sering kita pakai itu biasanya yang di depan-depan, yang jarang dipakai apa? Di pojok-pojok, di atas-atas, di mana? Sekali mau pakai apa? Harus dilap dulu debunya, udah 1 senti katanya. Debunya udah 1 senti. Itu udah wajar, ya kan? Hal wajar. Makanya Tuhan mau menggambarkan bahwa pekerjaan itu bahwa kita kalau mau dipakai oleh Tuhan, mau dipakai yang sering-sering dipakai atau yang jarang-jarang dipakai yang di pojok-pojok. Nah, mau digambarkannya kayak gitu, ya, sampai kalau mau dipakai mesti dielus debunya di dulu. Nah, Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa? Kalian itu kalau mau dipakai kalian harus tunjukkan. Kamu suka nyudut-nyudut, maksudnya ngumpet-ngumpet, ya, suka ngumpet-ngumpet di aspri atau suka keliling-keliling di bawah di lantai 2. Ngerti kan maksud saya? Saya pernah sih sebenarnya nyinggung ini, ya. Terutama hari Minggu. Ya, ini masih ada kebiasaan hari Minggu pagi. Sekali dibilang bubar, bahkan belum bubar, baru doa panggilan
udah pada hilang, ngumpet di Aspri. Tunggu jam 12:30 baru muncul. Munculnya di mana? Ruang makan. Jadi terserah, saya mukanya mau nggak terkenal nggak apa-apa. Saya bukan mau jadi artis kok di sini, bukan itu maksudnya ya. Nanti jemaat tuh suka nanya sama saya, kalau tiba-tiba kalian bikin apa gitu ya, siapa sih dia? Gitu kan. Itu loh yang ini, kok nggak pernah lihat mukanya? Gitu kan. Kasih foto lagi. Tunggu bentar ya, saya buka lagi baca. Ini digedein sampai, ini dia mukanya nih. Kayaknya nggak pernah lihat. Gitu katanya, udah sampai digedein sampai capek. Kok nggak pernah lihat katanya gitu. Iya, orang ngumpet dulu di Aspri, ya nggak pernah lihat lah. Benar nggak? Jadi kadang-kadang gini, udah mau lulus nih wisuda, bu, bisa bantuin saya cari kerjaan nggak? Saya tanya-tanya jemaat, ada yang mau cari kerja nih namanya gini, siapa? Sampai yang mana? Kayak gimana orangnya? Dia nggak ada bayangan sama sekali gitu. Ngerti kan? Ya, nggak ada bayangan. Siapa dia? Apa dia? Atau ada jemaat yang cari bantuan gitu ya, minta tolong dong, ada bisa yang bisa bantuin nggak? Terus dia tanya siapa dia? Karena nggak pernah lihat gitu. Ya, kalian itu walaupun tugasnya cuman muter-muter di lantai 2, cuman kata musyawarah senyum doang, itu ada gunanya loh. Memperkenalkan diri, kalian nggak usah tempel nemtek, nggak usah tempel nama, pokoknya senyum-senyum aja di sana, ya. Menyambut dia, silakan pulang. Terus kalau lihat, apalagi hujan ya, kalau hujan ada yang butuh apa, kalian membantu, sering melakukan bantuan, banyak berkontribusi lah, ya. Dengan jemaat sering ini kalau ada apa-apa, jemaat lebih gampang. Ya, kalian mau di mana? Ini baru ngomong letak ya. Letak, kalian mau di posisi yang mana? Yang gampang terlihat atau yang ngumpet? Nah, udah pasti kalau yang gampang terlihat itu udah pasti yang sering dipakai. Ya, yang sering dipakai. Maksud yang mulia atau yang tidak mulia? Ya. Jadi yang mana? Kalian mau jadi apa? Sekarang punya emas saja juga ketakutan sih saya. Saya juga kalau punya emas ya, ini lagi ada kejadian baru loh, dan yang paling aneh beneran. Anak bocah 8 tahun dibunuh oleh tantenya umur 19 tahun di Sulawesi. Dimutilasi kan, dikubur karena mau gelang emasnya katanya, demi gaya hidup katanya. Kok jadi gini ya ceritanya ya, zaman sekarang ya. Kadang-kadang emas itu bagus ya, kan kita mau pajang-pajang emas gitu ya, ibunya emas gitu ya, memperlihatkan derajatnya lebih tinggi. Tapi ya ampun, kenapa sekarang begini zamannya, malah kasih lihat kalau kamu punya emas, malah dijambret, malah langsung dicelurutin. Saya pernah loh dicelurutin loh, saya pakai kalung emas, dicelurutin di bus, langsung diambil. Yang paling cuma saya nggak suka tuh kata-katanya itu, dasar Cina mah nggak ada yang bela dia begitu. Sampai sedih banget kata-kata itu. Dia ambil emasnya lagi, kalungnya, kurang ajar dia kata-kata itu tuh gak. Waktu di bus diambil, dia celurutin saya terus dia ambil. Saya bilang saya nggak mau pakai emas lagi lah kalau jalan-jalan begitu. Ya nggak boleh ya. Kalau jalan-jalan udah jadi kelihatan kere-kere aja lah, bagus lah kere. Nggak kelihatan mau diambil gitu ya. Jadi terkadang, nah tapi kalau di rumah kan beda ya. Di rumah beda ya. Kalau emas kalau buat keluar nggak boleh. Kalau di rumah pasti orang mau rumahnya juga rapi ya, tersusun, juga cakep ya. Dan orang pasti pajangnya yang bagus-bagus. Kalau lihat rumah besarnya kan lagi dibayangkan rumah besar, pasti pajangnya apa yang cakep-cakep yang berkilau-kilau gitu ya. Itu juga bahaya kadang-kadang, mengundang pencuri juga sih. Mengundang pencuri. Cuman orang memang biasanya begitu ya. Kalau kamu mau dipakai Tuhan sebagai untuk apa, menghiasi sebuah
rumah yang di depan atau yang di sudut-sudut, di pojok-pojok yang nggak kelihatan. Itu tergantung kamu, ya. Namun kalau kalian, Tuhan saya mau pakai Tuhan dalam pekerjaan yang mulia, nah ada syaratnya, ada caranya bahkan ya. Tuhan bilang, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ternyata harus berusaha, ya. Tidak ada perabotan yang bagus itu tanpa diusahakan, ya, tanpa dicekepin. Kata orang kan kalau Big Bang sekali meledak jadi tubuh yang indah. Saya juga mau ikutin gaya Big Bang, ya kan? Sekali saya masukin ke dalam satu kotak, saya ledakin gitu, jadilah lukisan yang indah. Big Bang, kan gaya Big Bang, maunya kayak gitu. Jadi nggak bener-bener disusun. Oh, warna merah bagusnya di sini. Oh, warna ini nggak bener-bener, nggak perlu belajar art gitu. Ada Big Bang gitu kan, maksudnya gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi Big Bang aja udah salah gitu loh. Nggak ada namanya orang yang karya seni lukis itu nggak ada yang diledakin doang langsung jadi indah gitu, nggak ada, ya. Jadi begitu juga dengan namanya karakter kita, segala macam ya. Nggak ada yang ya udahlah saya begini, nanti juga bisa lah berubah sendiri. Nggak ada. Saya memang begini orangnya, mau diubah, udah coba, tapi nggak bisa. Artinya apa? Kurang usahanya. Ya, kadang-kadang alasannya aneh. Udah coba nih, tapi ya begitu, nggak bisa saya. Ya kan, kayak misalnya nih, maksudnya kayak misalnya kayak di sini, saya udah usaha loh. Kalau misalnya saya mandi, ini masalah mandi, saya udah usaha loh kalau mandi, kalau bisa 10 menit, nggak bisa. Saya tuh pasti setengah jam di dalam kamar mandi. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau ada acara gitu, dia paling suka terlambat. Kenapa ya? Karena mandinya nggak bisa sebentar gitu katanya. Kalau sebentar katanya, kalau misalnya sebentar nanti nggak bersih. Emang mau jadi putih kayak apa? Digosoknya, nggak mungkin gitu kan. Tinggal kasih sabun, bersihin gitu kan, sampai bersih gitu. Ya, jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa diubah sebenarnya, ya. Jadi kalau kamu mau Tuhan pakai menjadi perabot yang mulia, kita harus mengejar itu, kita harus berusaha, ya. Nah, usahanya apa? Pertama, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi maksudnya bersama-sama kita, ya, walaupun semuanya orang muda, tapi jauhilah nafsunya. Saya berpikir-pikir, kenapa ya orang muda ini nafsunya terus yang disalahin ya? Sehingga harus kita jauhi terus gitu ya. Jadi orang muda ya, orang muda biasanya itu lebih ke arah mungkin suka ini. Maksudnya kalau ini kan dibilang kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni, ya. Jadi orang muda itu lebih suka seperti kalian. Coba kalian renungkan. Sebenarnya kalau saya pengen ya, saya ingin gitu, saya ini sekarang lagi ada di mana gitu, di jalanan. Orang muda kan demen ya gelap-gelap, terang-terang. Apa sih gelap-gelap, terang-terang? Maksudnya jalan-jalan ke tempat yang gelap terus ada lampu-lampunya gitu, cakep ya kan. Daripada duduk di sini ngomong firman Tuhan, aduh bosen gitu ya. Firman Tuhan lagi. Maksudnya gini, orang muda tuh demennya yang daging, yang ke arah hal-hal duniawi. Enggak gitu demen yang hal-hal rohani, ya. Jadi bagaimana kalian itu harus lebih mementingkan hal-hal rohani daripada hal-hal duniawi ini, melepaskan semuanya, ya. Itu yang pertama yang Tuhan minta.
Coba fokusnya ke hal-hal rohani, bukan hal-hal duniawi. Ya, itu yang pertama Tuhan minta. Dan kedua, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Ini nih yang paling suka nih. Hal-hal yang dicari-cari. Kayak kemarin debat kemarin dia lagi cari apa ya? Mana itu? Oh, dia lagi cari-cari tuh. Ya. Saya takutnya nanti Aspri suka begini juga nih. Lagi cari-cari hal-hal yang dicari-cari katanya. Ya. Bagaimana lagi nggak ada kerjaan nih, cari-cari kerjaan ya, cari-cari masalah, ya, cari-cari urusan, ya supaya heboh, ya kan? Kalau nggak punya uang buat beli kembang api, ya cari apa kayak yang bisa tes gitu ya, heboh gitu ya, ya melebihi kembang api gitu ya. Kan bisa, ada juga yang kayak gitu ya. Ada orang yang suka, kalau misalnya nih suka melihat temennya marah-marah, bisa ada yang suka gitu. Ada yang suka, saya suka loh kalau lihat temennya marah, ngambek, seru kayaknya. Ada. Terus ada juga yang suka gini, cari-cari ya kan, cari-cari temennya lagi ini kan, dia cari-cari, dia suka cari-cari. Ya pokoknya nggak ada orang, dia ngambil makanan teman, gitu. Ngambil bedak temennya, cari-cari. Ini kan persoalan yang dicari-cari. Kamu kan sebenarnya tinggal beli, nggak usah cari-cari bedak orang gitu loh, ya. Tinggal cari, tinggal beli gitu. Jangan dicari-cari ya. Jadi soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak itu harus hindari, ya. Dan engkau tahu soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah ya, jadi ada yang bertengkar hanya karena soal yang dicari-cari. Mending soal mid test, soal final test dia cari. Tapi ini soal yang lain kayaknya nih ya. Nah, ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan. Nah ini ingat kata-kata seorang hamba Tuhan. Nah, kalian adalah seorang hamba Tuhan, ya, hamba dari Tuhan. Kalau misalnya saya bacain kalian 1 Timotius gitu, ayat 3, saya kan bukan pemilik jemaat, berat lah buat saya. Ya udah, oke, saya turunkan dikit nih. 2 Timotius ternyata ada nih seorang hamba Tuhan, ya, seorang hamba Tuhan. Apakah di sini semuanya? Atau saya ubah pertanyaannya. Di sini seorang hamba Tuhan, siapa? Siapakah yang di sini seorang hamba Tuhan? Angkat tangan. Saya adalah seorang hamba Tuhan. Nggak ada yang berani nih angkat tangannya. Tapi nanti saya ini tunjuk-tunjuk nih seorang hamba Tuhan. Saya di sini adalah seorang hamba Tuhan. Ya, harusnya saya adalah seorang hamba Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan sudah dikatakan tidak boleh bertengkar. Ya, salah paham bisa tahu nggak kalau artinya salah paham sama bertengkar itu masih salah paham itu belum bertengkar. Misalnya nih, kamu ada lihat gak? Misalnya rok saya yang di gantungan situ. Ya kan ini kan sering salah paham. Terus dia merasa nggak ngambil di mana ya? Saya sih nggak tahu ya, saya ngambil punya saya ya. Kan gitu kan orang biasanya. Terus dia nyari-nyari. Dia lihat-lihat, itu dia rok saya. Terus dia kaget tuh. Saya nggak tahu loh. Gitu kan. Kenapa roknya bisa di situ? Saya merasa nggak ngambil gitu. Maksudnya dia nggak sengaja mungkin, atau ada yang nyelipin taruh situ juga nggak tahu gitu. Tapi dia merasa dia enggak gitu. Terus temennya yang satu ini, lu mah kerjaannya tukang ambil punya orang gitu. Nah ini mulai, ya harusnya yang ini ya sudah lah, namanya juga entah dia kan udah bilang dia salah ambil, dia apa, salah pahamnya nggak boleh diterusin, ya.
Justru yang memulai itu, ya nanti dia bilang, dia tukang ngambil nih, gini. Ntar didengar sama teman-teman yang lain, wah dia tukang ngambil, gitu. Terus mulai banyak di tempat lain. Hati-hati kalau sama dia, ntar barang kita hilang sama dia. Banyak, ya. Selentingan ini bisa juga lebih lagi bisa bertengkar gitu. Cuman gara-gara roh, cuman gara-gara hal lain yang kecil-kecil. Cuman gara-gara misalnya apa? Tidur, gaya tidurnya. Ya. Gaya apanya? Sudahlah, kita ngalah aja lah gitu sebagai hamba Tuhan. Satu, tidak boleh bertengkar. Ya. Jadi bisa ada masalah sesama asli, bisa, ya, tapi nggak boleh sampai bertengkar, sampai bagaimana, ya, sampai bahkan menuju ke Pak Andrew. Nah, itu paling malu dah kalau itu, ya, nggak usah, ya. Kalian bisa bertengkar, bisa salah paham, jangan bertengkar ya, bisa, ya, tapi jangan sampai bertengkar, diselesaikan baik-baik di situ, udah selesai. Jangan sampai harus malu-maluin lah intinya. Dulu pernah soalnya Aspri itu malu-maluin sampai ada ketua suku Raja Singa kayaknya, Ratu Singa. Jadi kalau udah sama dia macem-macem habis kau, ya, nggak boleh, ya. Kalian tidak boleh bertengkar. Itu belajar, nggak boleh bertengkar, nggak boleh memulai memercik sedikit, ya. Api kalau misalnya mau besar itu mulai dari api kecil. Api kecil pun mulai dari patikan, dari itu pematik, ya. Mulai digesek, ya. Jadi digesek aja, jangan mulai menggesek. Kalian nggak boleh, ya. Dan yang kedua adalah ia harus tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Jadi harus ketemu siapa, belajar senyum ya di depan cermin. Bagaimana senyum, ya, ya. Nggak disautin juga, iya. Kayak SPG, iya Kak, iya, gitu. Kalian harus mulai belajar. Tahu nggak? Orang yang suka senyum itu akan dikenang, ya kan? Suka senyum, gitu kayak Ernie, gitu kan? Ernie itu kenangannya beda, ya. Kenangannya dia kalau ditanya, belum apa-apa, duduk, sama ini kayak si itu Lala. Bukan Lala, Mita. Sama kayak Mita berdua. Iya. Ya kan, RD sama Mita tuh kalau berdua gitu ya. Kaget saya nih, tangannya udah kayak gitu, antusias gitu ya. Jadi antusiasmenya kelihatan gitu ya. Jadi ada kalau orang yang suka betul juga sering kelihatan dari mukanya gitu ya. Dari mukanya penuh masalah kayaknya. Masalah yang kalau lagi diajak mau senyum dia cembetut aja gitu ya. Jadi coba bayangkan kalian tuh harus nggak boleh bertengkar tapi harus ramah gitu. Beda loh, kalau nggak boleh bertengkar terus ya udah diem aja. Iya, saya nggak bertengkar sih, tapi juga cuek. Gitu. Bukan gitu juga. Tuhan bukan mau kamu pasif gitu, maunya aktif gitu loh. Ya, aktif. Bukan udah kalau bertengkar ya, oke. Bodoh amat, nggak usah lihat orang lah kalau gitu. Jadi diem aja di kamar, nggak usah bertengkar, gitu ya. Terus diem aja di kamar. Enggak, tapi aktif, ramah.
Tahu gak apa namanya sekarang kalau di bank-bank, di mall, yang paling ini kan di restoran ya, sekali kita datang apa? Selamat datang. Wah. Atau yang apa? Kalau Jepang sumimasen apa sih? Apa yang ngomongnya ya? Sumimasen ya? Iya ya, sumimasen gitu. Terus kalau Korea apa? Annyeong. 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 Annyeonghaseyo gitu ya. Annyeonghaseyo. Ya, silakan tempat duduknya di sini. Ya, berapa orang Kak? Gitu kan. Pasti itu dulu. Ya, ramah gitu. Ramah. Kalau misalnya, wah, makanya mesti bilang kalau misalnya kids apa anak-anak asrama itu ramah kayak gitu, wah bukannya apa heboh. Ya silakan Bu duduk di sini, iya. Kayak udah kayak pasar nih. Saking ramahnya kata Muse. Waduh, ini kayak pasar nih saking ramahnya. Ya. Nah, kan porsi kita ada kan? Buat siapa? Ya nggak usah lah kita heboh banget di jemaat. Oke lah di sekolah minggu porsi kita. Halo anak-anak semuanya. Pagi ini happy nih ya. Kalau kamu happy, anak-anak juga happy. Iya kakak, kemarin dia langsung cerita. Iya kakak, kemarin saya tuh dapat ini itu. Nah, dia langsung cerita. Jadi setiap kali dia datang ke sekolah minggu, dia ngeliat kita, hai kakak, dia duluan yang akan nyambut. Beneran, kalau kita begitu, tahu nggak? Rasakan, ya. Kalau kamu lagi tugas, ngapain? Pas kamu cerita, anak-anak juga. Kan niru. Oh kalau aja nggak ramah, ngapain saya ramah sama kamu? Begitu, ya. Jadi anak-anak itu melihat karakter kamu juga gitu. Kamu ya gitu. Pas kamu cerita, dia akan dengar. Ya. Ilmu bercerita itu bukan mulai pada saat kamu mulai bercerita. Ya adik-adik, dengarkan saya bercerita. Bukan mulai pada saat itu doang, tapi pada saat dia baru datang kamu sambut, itu udah mulai bercerita. Ya kasih tahu, habis bercerita, bahkan ngurusin dia kencing, ngurusin apa itu salah satu bagian dari bercerita. Saya kasih tahu kamu, ya bagian dari bercerita. Jangan berpikir bercerita itu kita harus fokus terhadap ceritanya. Oh, enggak hanya itu, tahu. Sekolah minggu itu fokus bukan cuma ceritanya, ya, dari menyambut sampai cerita, sampai tetek bengek, anaknya mau ingusan, mau apa semuanya harus kita handle. Anaknya ingusan, biarin aja dia. Kita nggak ada mikir, aduh tisu, di mana tisu, diperlukan tisu atau apa gitu. Enggak dia, bodoh amat dia. Namanya anak-anak gitu. Ini apa kamu kayak nggak peduli sih, heran loh. Ya, tapi kalau kamu peduli gitu, emak-emak yang di luar kaca, hebat nih, guru sekolah minggu itu dia, gitu ya. Salah satu bentuk keramahan, ya, ramah terhadap orang. Nah, berikutnya adalah cakap mengajar. Kalau sudah ramah, harus juga bisa cakap mengajar. Seperti yang saya bilang ya. Cakap mengajar juga bukan terjadinya dengan ledakan, dengan begitu saja. Tiba-tiba Tuhan, saya mau cakap mengajar. Besoknya langsung jago bisa mengajar. Hai anak-anak, dengarkan saya. Gak ada yang begitu gayanya. Saya juga dulu gak kayak gini gayanya. Tapi karena apa? Latihan. Dulu mah saya malu-malu juga. Hai anak-anak, dengerin saya ya. Bisa juga kan gini gitu ya. Iya saya juga malu-malu. Kalau sekarang makin pede, makin percaya diri.
Wah dulu mah sama, malu-malu. Kadang-kadang malu-maluin. Ya, kadang-kadang malu-maluin. Aduh, ini kakak lucu banget. Gitu. Bisa juga gitu ya. Kadang-kadang malu-maluin. Bener juga. Tapi salah satu cakap mengajar itu memang adalah apa? Praktek. Banyak. Terus apa? Banyak membaca Alkitab. Kalau kita nggak cakep mau ngajar, terus kamu nggak benar-benar paham gitu, masih ada yang nyangkut. Ini kenapa ya? Waktu Ishak, mungkin itu yang ini ya, yang sekarang. Ishak kenapa mamanya kan udah meninggal, ngajak ke kemah Sarah. Ini ada apa? Ini tradisi apa? Atau apa? Cerita apa yang masih nyangkut kamu pikir gitu? Gimana cara ceritainnya? Sebenarnya banyak di sini, ya, banyak yang bisa ditanya. Kenapa begini? Kenapa cerita ini begini? Apa maknanya? Bisa ditanyakan, ya. Karena bisa luas. Sekarang Google sebenarnya, Google juga bisa ditanya, ya. Cuman kadang-kadang hati-hati ya, jadi sesat ya. Takutnya. Cuman kalau misalnya masuk akal, oke lah gitu ya. Bisa juga ya. Tapi kita sebagai pengajar, kita harus lebih bisa memahami kenapa saya bercerita tentang Alkitab. Kenapa saya tidak bercerita dari misalnya buku cerita mana gitu. Kenapa harus Alkitab? Karena apa? Ada pengajaran di balik cerita Alkitab yang kita mau ajarkan, terutama apa? Tentang Tuhan. Ya, cakap mengajar. Jadi kamu cuma kasih tahu cerita, tidak ada namanya pengajarannya. Tuh salah satu yang harus kalian dalam mengajar sekolah minggu kalian harus ingat. Bercerita, oh iya, tapi jangan lupa ada pengajaran di balik. Ya, pengajarannya harus luar biasa. Udah pasti ada Tuhan di balik semua cerita Alkitab. Jangan lupakan, tiap minggu harus cerita tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai orang-orang percaya. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dengan keajaiban yang luar biasa, dengan maha kuasanya, dengan segala sesuatu. Ya, kalian harus cakap mengajar. Dan yang ketiga adalah sabar. Nah, sabar ini juga harus dilakukan. Karena ada pepatah apa? Ada sumbu pendek. Sumbunya pendek sekali dipatik langsung marah. Nah, sabar ini juga harus dilatih. Ya. Kalian harus sabar. Sabar itu adalah apa namanya? Menahan kayak rasanya tuh nggak adil, rasa nggak adil di hati kamu, harus kamu tahan, itu sabar, ya. Menyiram air di dalam hatimu yang panas, nah itu sabar. Sabar juga harus dilatih, ya. Tidak ada yang otomatis sabar langsung. Makanya orang muda tuh, makanya dibilang jauhilah nafsu orang muda. Karena salah satu ciri khas orang muda itu nggak sabar. Aduh, pengen nih cepet-cepet tahun depan. Mau ngapain? Mau lulus aja. Emang kamu nggak tahu? Saya tuh pengen jadi kecil lagi. Ntar kalian umur 40 mau jadi umur 17 terus. Kalian harus nikmati aja, nikmati perjalanan hidup kalian. Ada yang begitu, kalau anak muda gitu. Aduh, pengen nih cepet-cepet. Nggak sabar kan? Bener gak orang muda? Kalian pengen gak cepet-cepet kan? Cepet-cepet apa? Nikah, sasu, cepet-cepet wisuda, ya kan? Cepet-cepet apa? Cepet-cepet kaya, betul? Cepet-cepet pinter, ada juga cepet-cepet pinter, cepet-cepet pinter, cepet-cepet pinter, masuk semua ke dalam. Ada yang mau cepet-cepet pinter, ada yang mau cepet-cepet
cepet-cepet, nggak sabar. Aduh, ini susah banget sih hafalinnya, nggak masuk-masuk ke dalam otak gitu katanya. Pengennya cepet-cepet masuk. Habis itu apa? Tidur. Biar dapatnya 100, tapi tanpa usaha. Maunya kan indah-indah gitu ya. Iya, karena orang muda itu nggak sabaran. Maunya semuanya cepet. Mie instan jadi, nasi instan kalau bisa, apalagi instan? Indomie. Sosis, apalagi? Ya kan, rambut instan. Ya, ada kan rambut extension instan. Apalagi yang instan semuanya mau instan. Jadi banyak ya pacar instan loh katanya. Gawat. Ya, jadi bagaimana? Tahu nggak? Orang muda itu nggak sabar. Ya, semuanya mau yang instan, mau cepet jadi. Ya, kalau bisa rumah dibangun semalam yang kayak kisah apa tuh? Candi Tangkuban sih. Tangkuban itu kan ini yang durhaka, kok jadi Tangkuban? Candi apa? Prambanan. Terus ada itu Taj Mahal juga ya, Taj Mahal, Candi Prambanan ya. Ternyata dari kisah dari zaman dahulu kala memang banyak orang yang nggak sabar ya. Saya itu sebenarnya alasan sih, saya mau nikahin kamu kalau kamu bisa menyelesaikan bangunan ini 1 hari langsung. Demi cinta, udah jual, ya kan. Jadi mau yang instan, mau lihat usaha kamu tuh instannya gimana gitu, ya. Orang muda mau segala sesuatu yang pendek, bukan yang jauh ke depan, yang nggak direncanakan. Pokoknya gue pengen begini, pokoknya saya mau begini, selesai. Tidak dipikir panjang, tidak dipikir saya kalau melakukan ini akan berakibat apa, ya. Kalau saya tidak melakukan ini akan berakibat apa, tidak dipikir panjang. Jadi kurang sabar, ya. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Nah, ini salah satu yang paling sulit. Tahu nggak di dalam menjadi hamba Tuhan adalah apa? Nasehatin orang. Saya sendiri aja susah nasehatin diri saya sendiri, gimana nasehatin orang? Kadang-kadang diri saya sendiri aja, aduh kenapa sih begini gitu. Nasehatin orang, kok kayak melawan diri saya sendiri ya? Gitu. Kadang-kadang ya ada juga gitu ya, sesekali gitu. Tapi inilah tuntutan Tuhan. Kamu bisa gak menuntun orang yang apa? Dikatakan apa? Yang suka melawan, bayangin yang suka melawan, menuntunnya harus dengan apa? Lemah lembut lagi. Kalau yang suka melawan ya, kalau misalnya anjing diikat aja lehernya, suka melawan dia. Kalau kita mau suruh ke sini, dia mau ke sana, kita tarik aja lah. Tarik paksa. Ini harus dengan lemah lembut. Ayo, jangan ke sana. Udah kita sambil gini-gini, ayo jangan ke sana. Kita hanya nyemplung lama-lama sama dia. Kan kalau melawan kan berarti kan dia kan ke arah sana. Terus kita mau nariknya, kita kan harus dengan lemah lembut ya. Kalah dong sama mereka yang suka melawan. Iya, ini salah satu yang paling berat. Saya yakin deh ini paling berat. Kalau yang lain itu melawan diri sendiri, ya, menguasai diri sendiri. Kayak misalnya tadi dia bilang apa? Jangan bertengkar, kan mulainya dari kita. Oke, jangan mulai bertengkar. Udah. Oke, ini salah paham. Oke, selesai. Kita redakan diri sendiri. Ya kan? Cakap mengajar. Oke, latihan sendiri di depan kaca segala macam. Ya kan? Oke, sabar. Semuanya berhubungan dengan diri sendiri. Ya kan? Wah, ini Tuhan, salah satu yang paling sulit. Nuntun yang suka melawan dengan lemah lembut lagi, nggak gampang. Aduh, yang suka melawan baru kita ngomong. Kamu kenapa
Dia bilang iya begini, iya karena begini. Melawan panjang amat ya. Harus dengan lemah lembut, kita harus kasih hati lagi dengan lemah lembut kasih tahu. Benar-benar sulit. Ini adalah butuh benar-benar hikmat dari Tuhan. Seorang hamba Tuhan. Jadi kalau kamu bilang, aduh saya dianiaya oleh senior, ya udah itu salah satu latihan. Salah satu latihan sabar. Bagaimana nuntun, salah satu itu adalah menuntun orang itu dengan kesabaran kan. Menuntun orang yang suka melawan itu harus juga dengan kesabaran. Latihan sabar. Jadi nggak gampang. Jadi seorang hamba Tuhan itu nggak gampang. Tapi tahu nggak tujuannya apa? Tujuannya apa sih kita harus apa? Harus bagaimana tidak melakukan yang seperti di atas. Tujuannya apa? Kata-kata terakhir yang saya ingat ya. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kata-kata ini jadi ingat bahwa mungkin nggak gara-gara saya kurang sabar, dia malah bukan tidak mengenal kebenaran, bahkan menolak kebenaran gara-gara saya. Itu ya, kata-kata yang harus mungkin dibalik. Ya. Jadi kalau misalnya, kalau saya sudah melakukan sabar, sudah cakap mengajar, Tuhan bilang sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Tapi kalau saya tidak melakukannya, mungkin Tuhan mungkin malah apa? Saya yang menciptakan mereka masuk ke neraka. Kesempatannya tertutup karena saya. Ya, jadi pahit. Anak-anak sekolah minggu juga gitu, melihat guru sekolah minggu misalnya, ya nggak sabar, nggak cakap mengajar, bosen di sekolah minggu, ya kurang kreatif, kurang apa, kurang interaktif, kurang ramah, bisa-bisa jadi alasan, ya banyak hal. Dia merasa dia nggak mau sekolah minggu. Coba periksa bagaimana kita seorang hamba Tuhan. Apakah energi positif saya di tempat pelayanan, ya, apakah saya memberikan energi positif di dalam tempat pelayanan, ya, menyerahkan seluruhnya. Saya berdoa untuk orang-orang yang saya layani supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Dari kecil, dari sekolah minggu kan, kita kan mau menuntun mereka kepada kebenaran. Jangan sampai gara-gara saya anak-anak itu malah merasa tidak mau lagi ke gereja. Itu nggak boleh, ya, jangan sampai. Harus ingat itu bahwa kalianlah. Justru ini bukan kayak ini apa tau gak? Ini semuanya praktikal. Jadi nggak dibilang seorang hamba Tuhan harus apa? Pintar berkhotbah, ya, mengadakan seminar. Enggak. Itu cuma salah satu poin. Semuanya apa? Semua poin-poin lainnya apa adalah yang kehidupan sehari-hari. Sabar kehidupan sehari-hari. Oke lah cakap mengajar ya. Cakap mengajar salah satunya. Tapi kalau kamu nggak sabar dalam walaupun cakap mengajar, tetap aja poinnya berat, ya. Dan apalagi suka bertengkar, nggak ramah, lebih berat lagi poinnya. Dan apa? Dan juga tidak bisa menuntun orang yang suka melawan. Pada dasarnya kita semua adalah egois, ya. Egois, maunya kalau bisa ikutin hati sendiri. Biasanya hati sendiri berlawanan dengan Tuhan. Itu salah satu orang yang suka melawan. Bagaimana lurusin lagi? Ayo, yuk, sini. Itu, ya. Bagaimana kalian semua harus ingat bahwa kalian harus bisa
melakukan hal-hal demikian. Karena apa? Orang yang suka melawan kadang-kadang ada juga kan di sekolah minggu ya. Dengerin ya adik-adik. Dia bodo amat. Dengerin gak? Wah, kaget langsung. Dia langsung diam ya. Langsung diam. Apakah begitu? Adik-adiknya besok langsung trauma, betul gak? Tadi aja trauma langsung Ines langsung Kalau saya gituin pasti apa? Anak-anaknya nggak mau lagi. Aduh, kalau kakak Ines yang cerita, dia langsung ingat kan. Aduh, kalau Bu Nana yang cerita, nggak mau lagi. Begitu. Besoknya apa? Kenapa kamu nggak mau masuk sekolah minggu? Kemarin dia marahin. Dia mungkin gayanya gitu ngomongnya. Dimarahin sama siapa? Dia nggak lihat tulisnya mana ya? Jangan marahin dia. Anak kecil itu gak gampang mengungkapkan ya. Dia takut juga gitu kan. Tapi dia mau, dia apa tahu? Dengan tindakan langsung ya. Jadi walaupun suka melawan harus dengan lemah lembut. Itu salah satu contohnya, betul gak? Betul ya. Jadi minggu depan dia akan nggak mau lagi dengerin kamu ya. Walaupun kamu cakap mengajar, wah sampai heboh. Tapi kalau kamu tiba-tiba marahin dia, kabur ya, kabur. Jadi itulah salah satu yang harus kita pelajari, yang bahkan harus kita bentuk di badan kita, di kebiasaan lah, menjadi kebiasaan. Jangan tiba-tiba kalau mau negur orang, "Woi, jangan gitu ya." Ini drama doang ya, biar lebih heboh gitu. Maksudnya lebih kelihatan ada visualisasi lah ya, ada visualisasi. Oh kayak gini, oh kayak gini. Ini sih nggak lebih parah, belum parah. Cuman salah satu yang baru digituin aja udah langsung kecut, udah langsung ini. Memang ada yang kayak gitu. Ada anak yang sekali baru kena omel gitu langsung udah langsung minggu depan udah langsung nggak mau lagi. Ada. Ya, saking takutnya gitu loh. Mama nggak pernah gitu. Mau saya gimana juga? Gitu. Ada ya. Jadi kita sebagai guru sekolah minggu yang langsung berhadapan dengan anak-anak ya, jangan pikir saya cuma ngajar selesai gitu, enggak ya, banyak hal ya. Ingat kalian harus ramah terhadap anak-anak, cakap mengajar, sabar kalau dia numpahin susu ya, harus tetap senyum ya, numpahin susu dari hari jangan lagi ya anak-anak ya, capek deh. Tapi kan capek deh nih orang satu numpahin susu dulu. Sabar ya, iya di dalam hati oke lah gitu ya. Ya, terus kalau ada yang ini harus kalian apa? Ayo deh dengerin dulu ceritanya, lihat ini kakaknya yang seru nih ceritanya gitu ya. Jadi sabar dengan lemah lembut. Dia ngelawan lagi, bodoh. Bagus deh, dengerin. Nah, gitu. Siapa tuh yang suka gitu? Ya, jadi bagaimana kalian itu sabar? Ya, ingat itu. Ya, menuntun dengan lemah lembut. Itu harus dilatih. Diingat juga sih, Mang. Dilatih juga, ya. Jadi jangan gini juga lagi cerita. Dia ngelawan, belum amat lah, cerita aja lah. Aspek itu, yang satu itu kamu nggak nuntun gitu. Justru dia malah nanti ngacauin orang lain dari situ ke sini. Kamu bodo amat lah, cerita aja. Gitu. Itu bukan itu ya. Jadi kalian memang harus menuntun. Jadi cerita, bagian saya cerita, biarin teman saya aja lah yang ngurus sisanya lah. Enggak juga ya. Jadi salah satu yang cerita juga harus ngurus
situasi di kelas gitu ya. Jangan bodo amat lah, udah cerita-cerita aja gitu. Enggak ya. Kamu cerita buat apa? Buat didengar kan? Kalau anak-anak yang gak ada yang denger, buat apa? Ya udah kamu nggak cerita dong jadinya. Bener kan? Salah satu kamu cerita itu adalah buat didengar. Kalau anak-anak gak dengar, ngapain kamu cerita di situ? Gitu ya. Itu konsekuensi dari semua itu. Jadi cerita pun harus bisa didengar gitu. Sampai sekarang nih kayak kalian dengerin saya cerita gitu kan. Oh iya itu gayanya gitu. Jadi kalau misalnya kamu ceritanya artinya apa? Mungkin kurang menarik, introspeksi diri, kurang cakap mengajar. Oke, minggu depan saya harus cakap mengajar. Ya. Kadang-kadang anak-anak kalau nggak tertarik dia bisa main sendiri jadi akhirnya. Jadi jangan salahin anak dulu juga gitu ya. Harus pikir, oh kenapa dia nggak melihat saya? Mungkin kadang-kadang ada anak yang hiperaktif, tapi cuman lihat juga gitu diri sendiri juga gitu ya. Jadi bagaimana kita dalam mengajar harus timbal balik, memikirkan begitu ya. Jadi bagaimana seorang hamba Tuhan harus memberikan kesaksian yang baik sehingga orang yang kita ajar, orang yang bahkan bersinggungan dengan kita bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita. Ya, jangan muluk-muluk deh, nggak usah muluk-muluk melalui khotbah lah, seminar lah, nggak usah muluk-muluk dulu, melalui hidup kita dulu. Ya, orang dituntut. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Bapa, Kau memberikan kami waktu untuk merenungkan firman-Mu. Biar kami selalu ingat bahwa kami hamba-Mu yang selalu membawa damai, membawa kesetiaan, membawa keadilan, dan bahkan kasih dalam hidup. Dan biarlah Engkau yang bantu kami untuk membentuk itu, minta Engkau yang jaga kami sehingga tekad kami tetap terjaga dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke.